Setelah lebih dari 1,5 tahun pandemi COVID-19 melanda Indonesia dan ikut memberi dampak yang kurang baik terhadap dunia pendidikan. Sebuah kabar baik akhirnya datang, khususnya bagi para sahabat Dikbud di ibu kota yang sudah rindu dengan proses belajar mengajar di sekolah. Ya, Pemprov DKI Jakarta resmi membuka pembelajaran tatap muka terbatas atau PTMT pada hari Senin 30 Agustus 2021 yang diikuti oleh 610 sekolah di berbagai jenjang mulai dari PAUD hingga SMA. Hal ini dilakukan sesuai dengan Surat Keputusan Bersama atau SKB 4 Menteri, di mana satuan pendidikan dapat melakukan pembelajaran tatap muka terbatas sesuai dengan prosedur yang ditetapkan. Kami memang akan membuka sekolah-sekolah ini secara bertahap. 2 bulan ini pada masa pertama yang kita buka di 30 Agustus kita akan melihat evaluasi. Lalu ini akan kita lakukan perbaikan-perbaikan. Jadi tidak serta-merta membuka sekolah, lalu kita juga tidak mengatur prokesnya dan kita tidak mengatur jam buka sekolah. Nanti kalau sudah 2 bulan running, ini bisa diteruskan. Pembelajaran tatap muka terbatas berarti kegiatan belajar mengajar di sekolah dibatasi oleh berbagai prosedur atau protokol kesehatan yang telah ditentukan mulai dari kedatangan hingga ketika siswa selesai mengikuti PTMT. Siswa yang hadir ke sekolah harus membawa surat pernyataan dari orang tua dan tentunya dalam keadaan sehat serta tetap mengenakan masker. Kemudian mereka melakukan cek suhu lalu cuci tangan sebelum memasuki kelas dengan menjaga jarak sekitar 1,5 meter. Para murid dilarang saling meminjam barang dan keluar kelas ketika istirahat. Bahkan kegiatan sekolah seperti olahraga dan upacara belum dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya siswa berkerumun. Intinya komitmen dari awal ya, kita harus komitmen, harus konsisten bahwa ya kita mau tatap muka. Jadi tatap muka ini bukan maunya guru atau kepala sekolah, bukan kemaunya orang tua atau siswa, tapi kesepakatan semua. Jadi kita komitmen, oh ya mau dibuka tentu harus kita ada konsekuensi plus resikonya juga nanti. Siap tidak orang tua antar jemput misalkan, siap tidak orang tua karena kantin belum dibuka kan, membawakan bekal dari rumah itu. Jadi kita sudah benar-benar koordinasi. Kalau untuk tatap muka, so far sih selama kalau masih seperti ini seminggu sekali. Terus anak-anak prokesnya bisa sesuai juga di sekolah. Aku sih setuju ya, karena kasihan juga karena selama ini kan dia nggak ada sosialisasi nih dengan siapapun. Nah itu tuh sampai dia kadang berbicara, ibu tolong beliin aku teman. Kita kan nggak bisa beliin dia teman. Nah, jadi kita cuma bisa dapetin itu dengan cara sekolah, interaksi di luar. PTMT juga tidak dilaksanakan setiap hari. Para siswa hanya bisa datang ke sekolah 3 hari dalam seminggu, yaitu pada hari Senin, Rabu, dan Jumat. Hal itu dilakukan karena ada proses sterilisasi sekolah pasca digunakan kegiatan belajar mengajar. Durasi proses belajar mengajar di setiap jenjang juga berbeda, yaitu 175 menit dalam seminggu untuk SMA atau SMK, 140 menit dalam seminggu untuk SMP, 105 menit dalam seminggu untuk SD, dan 60 menit dalam seminggu untuk PAUD. Durasinya 30 menit ya,
30 menit kalau kami di sini, dan yang diajarkan itu ya yang esensial, yang memang itu yang harus anak mengetahui gitu. Dan dari pelajaran itu memang itu wajib diketahui dan dipelajari oleh anak pada saat ini begitu. Berdasarkan Surat Keputusan atau SK nomor 882 tahun 2021, perihal aturan sekolah tatap muka terbatas, kegiatan PTMT dapat dihentikan jika ditemukan kasus COVID-19 di lingkungan sekolah. Sekolah yang menggelar PTMT tak melaksanakan sesuai aturan atau adanya perubahan kebijakan dari Pemprov DKI. Butuh sinergi yang solid antara guru, murid hingga orang tua agar proses PTMT bisa berjalan dengan baik dan akhirnya berjalan secara normal. Sesuai dengan harapan sebagian besar masyarakat yang lebih memilih belajar tatap muka karena dinilai lebih jauh efektif ketimbang daring. Kalau misalnya tatap muka kan kalau mau nanya apa-apa gampang, tinggal nanya ini nanti dijawab. Kalau daring kayak pengen nanya cuman takut ngerepotin gurunya, takut ini, takut itu. Semoga aja PTM berikutnya atau semester 2 untuk semester 2 itu bisa full semuanya masuk. Ya, untuk Bapak Ibu orang tua peserta didik, ini sekolah sudah dibuka pilihan untuk anak-anak kita bisa belajar tatap muka terbatas. Untuk itu bagi orang tua yang bisa mengantar putra-putrinya ke sekolah, anaknya kondisinya sehat, mungkin keluarga di rumah sudah divaksin, sudah kondisinya sehat, tidak ada halangan di perjalanan, silahkan diizinkan putra-putrinya berangkat ke sekolah. Bagi yang masih ragu mungkin kondisi sakit, silahkan tetap belajar di rumah. Dan mohon diwaspadai apabila anak itu panas, tidak perlu berangkat ke sekolah. Ada keluarga yang sakit, sebaiknya anggota keluarga tetap tinggal di rumah. Sedangkan bagi sekolah, saya berharap sekolah segera mempersiapkan protokol kesehatan, infrastruktur, satgasnya di sekolah memenuhi apa yang menjadi petunjuk pelaksanaan atau panduan pembukaan pembelajaran tatap muka terbatas yang diterbitkan oleh Kemendikbudristek. Ikuti panduan itu, persiapkan, lakukan rapat internal, sosialisasikan kepada orang tua peserta didik, koordinasi dengan instansi kesehatan setempat, ajukan izin kepada Dinas Pendidikan untuk mendapat izin pembelajaran tatap muka. Nah, ketika sudah diizinkan membuka tatap muka, pastikan bahwa penegakan protokol kesehatan terjaga baik. Diawali dengan keteladanan yang diberikan kepala sekolah, Bapak Ibu guru, dan tenaga kependidikan. Jika ada klaster, segera dihentikan pembelajaran di sekolah itu dan melapor kepada pemerintah daerah dan berkoordinasi dengan gugus-gugus tempat serta pusat-pusat layanan kesehatan untuk mengurangi risiko menyebar lebih lanjut.